Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Justin Rahmadi. Inilah Kabar Sumatera. Melawan saat akan ditangkap, seorang pencuri motor tewas ditembak polisi di Bandar Lampung, Lampung. Inilah aksi Ismail dan komplotannya saat mencuri motor. Begitu mudah dan begitu cepat motor berhasil dibawa kabur. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi, polisi memburu mereka. Dalam penangkapan, Ismail dan komplotannya melawan dengan senjata tajam, sehingga polisi terpaksa menembak mereka. Ismail tewas, sementara pelaku lainnya SM terluka tembak di bagian kaki. Sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur. Penangkapan ini prosesnya tidak mudah karena para pelaku ini melakukan perlawanan. Sehingga ada anggota kami yang terluka akibat perlawanan aktif yang dilakukan oleh para pelaku ini. Dari perlawanan itu kita lakukan tindakan tegas terukur. Dari para pelaku, polisi menyita 1 motor curian, senjata tajam, dan sejumlah alat untuk membobol motor. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Jasad seorang wanita ditemukan di dalam mobil yang rusak di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Waktu kematian diperkirakan 5 hari lalu. Jasad seorang wanita ditemukan di dalam mobil rusak yang berada di area parkir bekas kantor koperasi di Dusun Sukajadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Sebelumnya, warga curiga dengan aroma tak sedap saat mereka melintas. Kemudian mereka melapor ke pihak desa dan polisi. Identitas jasad tersebut adalah Susianti Rambe berusia 39 tahun, warga Dusun Gunung Meriah. Menurut keterangan pihak keluarga, semasa hidup, Susianti mengalami gangguan jiwa akibat permasalahan keluarga. Sebelumnya, pihak keluarga sudah mencari hingga ke Medan. Jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, korban mengalami depresi atau gangguan jiwa yang ditemukan jenazahnya di dalam mobil sedan yang terparkir di halaman rumah. Jadi kami dari kepolisian langsung ke TKP dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Batu. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, tanggul Sungai Kreto di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Loksukon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh jebol. Air deras menyapu permukiman warga. Jebolnya tanggul Sungai Kreto terjadi setelah banjir merendam wilayah Loksukon, Aceh Utara selama beberapa hari. Akibatnya, air deras menyapu perumahan penduduk di kecamatan ini. Setidaknya ada puluhan rumah rusak akibat aliran Sungai Kreto. Salah satunya bahkan terseret hingga ke jalan. Banjir di wilayah ini juga merendam badan jalan sehingga warga kesulitan beraktivitas. Menurut warga setempat, mereka pernah melaporkan keretakan tanggul pada pemerintah daerah setempat. Namun tidak ada respons hingga jebol seperti sekarang. Tiga wisatawan terseret ombak di Pantai Batu Balai, Desa Sukabanjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus. 2 diantaranya ditemukan meninggal dunia. 3 wisatawan terseret ombak di Pantai Batu Balai, Desa Sukabanjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Lampung. Seorang di antaranya berhasil selamat, sementara 2 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia adalah Arif Munandar dan Ikhwan Umar berusia 20 tahun, warga Gisting Atas, Tanggamus. Sedangkan korban selamat bernama Bayu. Bayu terluka akibat terbentur batu karang. Ketiganya terseret ombak sejauh 1 km dari pantai.
Sebelumnya Ariflah yang terlebih dahulu terseret ombak, lalu Bayu dan Ikhwan berusaha menolong. Terbawa arus ke pinggir pantai dan kemudian langsung dievakuasi oleh tim gabungan menuju rumah duka. Itu korban yang terakhir Pak ya? Siap, korban terakhir atas nama Aris Sunandar. Korban yang 1-2 ketemu jam berapa Pak? Kalau yang korban selamat itu pukul 14.00, selang 1 jam korban yang kedua yang meninggal diketemukan, Pak. Petugas SAR mengimbau wisatawan agar lebih berhati-hati, waspada dengan cuaca yang cepat berubah. Dari Tagamus, Lampung, Pujiansyah, Hardi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV Ya aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren!
Pemirsa, pasca tragedi Stadion Kanjuruhan, muncul desakan agar Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan pemerintah tidak bisa ikut campur urusan internal PSSI. Pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang, muncul desakan agar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mundur dari jabatannya. Tuntutan agar Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya muncul melalui sebuah petisi di laman change.org. Iryawan diminta mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa memilukan itu. Menanggapi hal tersebut, Menpora menegaskan pemerintah tidak bisa intervensi urusan internal PSSI. Ya, saya kira pemerintah sekali lagi tidak mungkin bisa masuk di dalam urusan itu. Tidak mungkin kita juga melakukan intervensi-intervensi terhadap berbagai hal. Terhadap kegiatan keolahragaan, pemerintah memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tentu kan kita sudah punya pijakan kita adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Urusan federasi nasional ada federasi internasionalnya. Nah, kita pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa harus mencampuri urusan internal dari federasi masing-masing. Bukan hanya cabang olahraga sepak bola, tetapi berbagai cabang olahraga kita perlakukan hal yang sama. Ketum PSSI merespon desakan mundur tersebut dengan santai dan mengisyaratkan menolak mundur dari jabatan yang didudukinya sejak 2019 lalu. Saya tidak tahu, ya, nanti tanyakan aja kepada yang petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas belum ya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Saat ini petisi untuk mendorong Muhammad Iryawan mundur dari Ketua Umum PSSI sudah mendapat dukungan lebih dari 27.000 dengan target 35.000 tanda tangan. Petisi tersebut berisi permintaan agar Iryawan selaku Ketua Umum PSSI dan semua pengurus PSSI mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab dan hormat terhadap korban tragedi Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, Hendro Sumardiko, TV One mengabarkan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan menemukan fakta Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk menggelar pertandingan yang memiliki risiko tinggi. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF menemukan sejumlah fakta terkait tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 132 orang. Anggota TGIPF Nugroho Setiawan menyatakan saat tragedi terjadi, pintu masuk stadion digunakan sebagai pintu keluar, namun tidak memadai sehingga penonton yang terkena gas air mata berusaha keluar dan berdesakan. Terlebih Stadion Kanjuruhan tidak memiliki pintu darurat sehingga hal tersebut menjadi catatan yang harus diperbaiki. Tadi saya sempat melihat rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13. Wah, mengerikan sekali. Jadi situasinya adalah pintu terbuka, tapi sangat kecil. Yang itu seharusnya pintu untuk masuk, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Nah, jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya
untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Jadi sementara yang saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah merubah struktur pintu itu. Selain itu, perbandingan ketinggian dan lebar anak tangga tidak sesuai dengan standar keamanan. Hal ini diperparah dengan railing atau pegangan anak tangga stadion yang tidak terawat yang mengakibatkan railing patah saat penonton berdesakan dan melukai penonton. Dari sejumlah fakta, TGIPF menyatakan Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk menggelar pertandingan beresiko tinggi atau high risk match. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siap menggelar sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Kejari Jakarta Selatan menyiapkan 20 hingga 30 jaksa penuntut umum untuk menghadapi Sambo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada 11 berkas tersangka yang dilimpahkan, 5 diantaranya kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yaitu Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Sementara 6 lainnya merupakan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan tersangka Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. Selanjutnya berkas Verdi Sambo dan tersangka lain secara administrasi akan diregistrasi dan diperiksa oleh PN Jaksel. Kemudian PN Jaksel akan menunjuk hakim yang akan memimpin persidangan kasus pembunuhan berencana dengan tersangka utama Verdi Sambo. Sementara itu, sidang akan dilaksanakan 1 minggu pasca ditetapkan majelis hakim. Terima limpahan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya. Dan selanjutnya secara administrasi akan diregistrasi dulu. Setelah registrasi nanti masuk ke ruangan pimpinan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian juga termasuk panitera pengganti. Nah, setelah itu masuk lagi ke petugas, baru diserahkan ke majelis hakim yang sudah ditunjuk tadi. Setelah sampai ke majelis hakim, barulah nanti majelis hakim menentukan hari persidangan. Oke. Kira-kira prosesnya Pak? Sekurang-kurangnya 1 minggu ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terbuka untuk umum. Dalam persidangan nanti, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan mengerahkan sekitar 20 hingga 30 jaksa penuntut umum. Kalau jaksa penuntut umum, nanti kita sampaikan ya. Saya juga tidak hafal jumlah totalnya, tapi yang jelas kalau 20-an ada. Sekitar 20-an sampai 30. Verdi Sambo beserta tersangka lainnya dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara untuk kasus obstruction of justice, para tersangka dikenakan pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 dan pasal 233 KUHP tentang menghilangkan barang bukti. Dari Jakarta, Robin Freddy, Satyagraha Leo, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak serta-merta percaya dengan alasan sakit yang disampaikan kuasa hukum tersangka Gubernur Lukas NMB. KPK memiliki prosedur untuk mencari pendapat lain dari tim dokter independen. Sementara itu, pakar hukum pidana mengingatkan tersangka untuk tidak berlindung di balik kesehatan. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih belum dapat memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. 3 kali surat panggilan pemeriksaan dilayangkan, 3 kali pula Lukas NMB mangkir dengan alasan sakit. Menurut tim kuasa hukum Lukas NMB, kliennya menderita penyakit yang tergolong berat, diantaranya gangguan ginjal, jantung, dan stroke hingga 4 kali. Lukas bahkan mendatangkan dokter pribadi dari Singapura untuk mengobati penyakitnya itu. Kondisi beliau tetap masih sakit, kakinya bengkak, tekanan darahnya tinggi, gangguan di ginjal,
dan jalan agak sesak napas, bicara lidahnya terpatah-patah karena sudah stroke 4 kali. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak serta-merta percaya dengan alasan yang disampaikan tersangka. KPK memiliki prosedur untuk mencari pendapat lain atau second opinion mengenai kondisi tersangka. Komisi Anti Rasuah menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan pemeriksaan apakah Lukas NMB benar-benar sakit atau tidak. Adapun mengenai kesehatannya tentu kami pertimbangkan setelah kemudian tersangka hadir di Jakarta dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis independen tentunya, yang mana KPK telah lama juga bekerja sama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK tetapi tidak hadir karena alasan sakit. Tentu hasilnya objektif dan ini menjadi kepastian bagi kesehatan tersangka itu sendiri dan bagi kami tentu untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan apakah berikutnya memang perlu dilakukan pengobatan baik itu di dalam negeri ataupun di Singapura sebagaimana permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum dari tersangka NMB. Sementara itu, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengingatkan tersangka untuk tidak berlindung di balik kesehatan. Menurut Ahyar, tim dokter yang menangani Lukas pun bisa terancam pidana bila memberikan pernyataan yang tidak sesuai fakta. Juga menurut saya, apakah bisa diperiksa misalnya tidak di rumah tentang kesehatannya tadi untuk bisa datang ke Jakarta atau tidak. Nah, kalau beliau bisa datang atau tidak, mau berobat ke luar negeri itu kan juga lewat transportasi ke Jakarta, baru ke luar negeri. Betul. Artinya kan bisa memungkinkan untuk datang ke Jakarta. Bahwa nanti bisa layak diperiksa atau tidak, saya sangat setuju. Kalau kondisi kesehatan tidak memungkinkan, nggak boleh. Karena hukum juga tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia. Tapi jangan juga ada pihak tersangka, saya tidak mengatakan beliau ya, Pak Lukas ini, menggunakan kesehatan ini berlindung di balik kesehatan. Nah, ini juga terhadap dokternya ini, dia ada nggak memberikan surat keterangan sakit. Nanti bisa dicek. Kalau ternyata dia tidak memungkinkan sakitnya itu dimungkinkan untuk diperiksa, ini dia berpotensi untuk kena pasal 267 KUHP kita. KPK menegaskan, bila dari hasil pemeriksaan tim dokter independen, Lukas NMB dinyatakan sakit, maka pemeriksaan oleh penyidik tidak akan dilanjutkan. KPK pun akan meminta tersangka menjalani pengobatan terlebih dahulu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap.
Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 15 orang dalam kasus judi online di Pekanbaru Riau. Para pelaku diduga jaringan dari bos besar Apin yang telah kabur ke Singapura. Belas orang leader dan operator judi online jaringan Joni alias Apin ditangkap Polda Sumatera Utara di Pekanbaru Riau. Mereka kemudian diterbangkan ke Medan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Utara. Sejauh ini, 2 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. 12 bangunan juga telah disita, sementara Joni alias Apin telah kabur ke Singapura. Mengamankan 15 orang yang diduga sebagai leader operator maupun operator di tempat judi online yang dimiliki oleh Apin BK. Tempatnya di mana? Apakah mereka bagian dari operator atau leader operator yang beberapa waktu lalu digerebek oleh Bapak Kapolda, ataukah di tempat yang lainnya? Ini yang masih dilakukan pendalaman. Sebelumnya, 9 Agustus 2022 lalu, polisi menggerebek lokasi judi online milik Apin yang dikendalikan dari ruko di kawasan Cemara Asri, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Ada 12 website judi online yang dikendalikan dari lokasi tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Saputra, TV One mengabarkan. Seorang petani kopi ditangkap polisi akibat mengedarkan sabu di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pelaku diringkus di rumahnya. Bela, akun videonya. Ini bunyi kau? Buka. Apa isinya? Timbangan ya? Petani kopi bernama Okrem ditangkap Polres Oku Selatan di rumahnya di Desa Tenang, Kecamatan Kisam Tinggi. Siapa? Punya siapa? Dia tuh lah selumbukan juga. Ia tak berkutik saat polisi menggeledah dan menemukan sabu yang disembunyikan di belakang rumahnya. Polisi menyita 76 gram sabu dan pelaku digiring ke Mapores Oku. Berhasil kita amankan dengan barang bukti. Kemudian juga ada 2 plastik klip bening kecil yang berisi kristal putih yang diduga keras merupakan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,86 gram. 1 plastik besar yang diduga keras berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 75,59 gram. Sebelumnya, warga resah dengan keberadaan pelaku yang kerap mengedarkan narkoba di lingkungan mereka. Kini pelaku terancam hukuman penjara paling ringan 5 tahun. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Informasi tersebut menutup Kabar Sumatera hari ini. Pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.